بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, tadi pagi maaf sekali, saya khawatir harus antri di Kontoro. Tapi saya cukup ngeledek teman-teman tadi hadir di sini semua. Kenapa? Kunaon suruh tungar cengir itu, nyengir-nyengir gitu katanya. Terus dia bilang ini lambung kambuh gitu kan bahasa. Penyakit lambung itu penyakit yang paling memalukan, saya bilang gitu kan. Kenapa penyakit yang paling memalukan datangnya dari sini? Di sininya error, ke sininya error itu. Saya bilang gitu kan. Ah, manya sih. Terus udah gitu ada kabar lagi. Ustadz Anu katanya sekarang sedang sakit lambung, sedang GERD kena. Maknya ya Ustadz kena GERD, saya bilang gitu kan. Di sini masalahnya. Dari sini pasti ke sini. Nah ternyata Bunda Imas, kenapa ada masalah di sini? Ternyata Prof, Masya Allah, masalah di sini tuh datang karena keinginan, ambisi yang lebih besar daripada ketaatan kepada Allah. Itu keinginannya lebih besar daripada ketaatannya kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah pun bukan ingin tentram di dunia ini. Kenapa taat kepada Allah? Ah, supaya tenang, weh. Ya. Jadi kalau ada penyakit GERD itu tidak rada rada besar kemungkinan datangnya dari sini, bukan dari makanan saja. Nah, ketika dari sini datang keinginannya berlebih, lebih daripada ketaatannya, Masya Allah. Bahkan ketaatannya pun didedikasikan untuk mendapatkan dunia. Kenapa sholat duha pengen kaya? Itu sudah salah itu. Sholat duha untuk taat di jam itu. Karena jam itu adalah jam seorang memulai startnya, memulai start ambisinya, kemudian dia tundukkan di hadapan Allah. Pada saat itu betul-betul dia mendapatkan ridho Allah, dan kekayaan yang terbesar adalah saat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu super, itu kekayaan yang luar biasa. Mungkin dia tidak menggenggam dunia, tetapi dunia selalu membersamainya. Seperti itu. Nah, jadi kenapa dunia membersamainya? Karena ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada hambaku yang mengabdi kepadaku, dan perbudaklah hamba-hambaku yang mengabdi kepadamu. Semakin kita mengabdi kepada dunia, dunia akan memperbudak kita tentunya. Dan dunia teh jinak-jinak merpati, dikejar lari, didiamin datang gitu kan. Seperti itu dunia. Jadi pika keselen dunia teh. Nah, karena itu seorang yang taatnya didedikasikan untuk kepentingan dirinya di dunia, maka akan muncul beragam penyakit yang dimulai dari sini nih. Dan rausan mah abdi teh tos taat. Sudah tahajud, sudah saum, buat apa? Ya kenapa masih sakit? Sedangkan ya karena tahajud, saum dan lain sebagainya tuh untuk kesehatannya. Enggak lah. Semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk mengharapkan ridho Allah saja. Terserah oleh Allah dikasih sakit, terserah oleh Allah dikasih eh, banyak hal, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentunya kita akan terima apa adanya. Karena itu wajar kalau akhirnya Confucius banyak sekali pikiran seperti ini, Bu Ati. Pada saat pensiun ada aja orang yang ngajak usaha kan gitu ya. Ayo orang usaha ini, usaha itu, berkebunlah, malah yang ada idealis Pak Joko. Katanya kalau saya pensiun saya mau kembali ke desa. Aduh. Hei, kalau sudah pensiun jangan kembali ke desa, cari rumah dekat rumah sakit. Udah itu aja supaya gampang ke dokter kan itu ya. Supaya enteng, ini kembali ke desa pengen sejuk. Sejuk tuh dulu di tengah kita sibuk kita membayangkan sejuknya desa. Sudah setelah pensiun jangan jangan memperbanyak apa namanya kesulitan duniawi diantaranya pengelolaan keuangan. Sudah setelah pensiun dekatkan diri kepada Allah supaya apa? Supaya bersih. Karena itu banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sesudah pensiun mereka mendapatkan kebahagiaan karena apa? Kang
Ferial karena yaitu karena dia konsentrasinya fokus hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Sok, betul ya Kang Sulwan ya. Setelah pensiun sebut saja umur paling panjang pensiun. Berapa? 70 untuk guru besar. Ya sudah, standar aja yang tengah-tengah. Pensiun umur 60. Berapa tahun lagi menuju kematian itu loh. Sebentar lagi itu. Ku Allah teh dikasih sok istirahat dulu. Dan anak-anak yang memiliki orang tua sudah di atas 60, titip ya, bahagiakan mereka supaya mereka khusyuk beribadah kepada Allah, itu aja. Supaya orang tua kita tuh khusyuk, bahagiakan saja, tenteramkan saja. Memang sih ada yang keterlaluan, sudah pensiun, ayo masih mikir gimana ya anak-anaknya meninggal, ada pisan perhatiannya ke orang tua. Anak-anaknya meninggal dan ngirim-ngirimnya ke orang tua, ada yang gitu. Saya pikir dia terlalu sibuk dengan kirim-mengirim, terlalu sibuk dengan benda-benda, atau mungkin makanan makanan yang hanya memuaskan rongga mulut saja, tidak lebih dari itu. Ya, saya dikasih ini Budelo, dikasih beras merah, kan rasanya hambar kan. Saya hanya bisa senyum saja. Ya, hiburan mulutnya sedikit berkurang. Ya, terus sudah dilarang yang manis-manis, ya sudah, nikmatnya berkurang lagi. Tapi bukan berarti saya harus meninggalkan itu semua sampai tidak makan, tidak minum. Banyak yang orang punya punya diabetes, akhirnya tinggalin makan, tinggalin minum, terus kepikiran diabetesnya begitu menakutkan, ujungnya jadi kurus, akhirnya GERD aja. Dia tidak tahu bahwa diabetes itu dari Allah, ya. Diabetes itu dari Allah, yang oleh Allah diatur, ya sudah, kamu jangan makannya, jangan aneh-aneh, yang bener-bener aja lah makannya, yang asik-asik aja, yang nyihatin aja gitu, sudah, jangan pengen enak lagi nih sekolot kan gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau orientasi kita lillah untuk mendapatkan ridha Allah, apapun termasuk ketaatan kita untuk mendapatkan ridha Allah, saya pikir bukan ketentraman yang kita harapkan di dunia ini, tapi kita akan mendapatkan kebahagiaan harapan. Kita akan pulang menemui Allah. Itu kebahagiaan tertinggi itu, harapan. Semua agama pasti menjanjikan harapan. Menjanjikan harapan. Ada harapannya kasih sayang, ada harapannya itu ini. Tak, Kang Iwan, penyakit GERD, penyakit dari sini, Kang Iwan. Nah itu. Jadi itu luar biasa udah. Ah, tadi pagi Aslina itu saya ngeledek teman-teman, alah penyakit GERD memalukan. Gitu, Barijen, saya juga tidak betul, belum tentu benar ini GERD-nya. Apa, lambungnya belum tentu benar, tapi tidak pernah macam-macam dengan lambung nama. Itu. Jadi orientasi kita sudah kepada Allah saja. Harapkan ya, semua semua agama memberikan harapan. Kita mudah-mudahan memiliki harapan-harapan yang bagus. Mudah-mudahan Bu Imas menyampaikan segala sesuatu yang menyangkut eh, isi daripada mengharapkan ridho Allah ini, karena betul Teh Nuni, kalau kita harapkan ridho Allah itu abadi, Teh Nuni. Tetapi kalau kita mengharapkan eh, dunia, saya mengharapkan punya mobil Toyota, pas giliran rusak sudah harapan itu lewat. Atau saya mengharapkan punya rumah di satu tempat yang istimewa, satu saat saya sudah tua juga sudah tidak menarik. Saya pengen punya rumah di Cipaganti, pinggir jalan, asik banget. Wah, terus kebelilah rumah di Cipaganti, pinggir jalan, tak buati. Sudah kebeli, kabayang tak buati. Saya hanya berdua sama istri saya, duaan. Pembantu juga nggak ada yang betah, ada rumahnya kegedean. Kan kesini naon ruangan-ruangan yang besar, halaman yang luas itu. Diwakti apa tuh serangga yang akan mengisi rumah itu, ya. Dan susah mungkin membereskannya seperti itu. Jadi harapan duniawi saja berujung kepada, kalau saya tidak berani nyebut kekecewaan, ujungnya apa tuh ya? Ujungnya harapan itu nol nilainya. Dan harapan yang tertinggi pada saat kita berharap saya bertemu Allah. Karena itu nikmat yang paling tinggi, Pak Joko, Renuni, Kang Iwan, nikmat yang paling tinggi yang akan kita dapatkan itu apa? Liqa Rabbi, bertemu dengan Allah. Bagaimana Allah mengizinkan kita menemuinya? Mungkin surga juga kalah dengan bertemu dengan Allah. Surga itu nikmat sekali, indah. Hebatnya surga itu seluas lautan. Dan nikmat dunia itu seperti setitik air di paruh burung kecil di tengah lautan. Itu nikmatnya dunia. Kebayang nikmatnya surga seluas itu,
Dan ada yang lebih dari itu, liqa rabbi, bertemu Allah. Jadi kalau saya ingin bertemu dengan Allah, tentu saya akan merencanakan banyak hal. Apapun saya siapkan. Tapi ketika saya menyiapkan sesuatu, saya akan pelajari dulu kira-kira pantas nggak apa yang saya siapkan. Karena itu saya pelajari semuanya. Bagaimana saya bisa belajar serius tentang apa yang akan saya rencanakan, fokus pada niat. Fokus saya niat mempelajari itu untuk bertemu dengan Allah sebagai mimpi besar saya. Kemudian saya coba melakukan, jangan pernah merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah besar. Jangan, ya, kita coba lakukan saja sebanyak-banyaknya sampai kita menjadi seorang yang betul-betul dilihat oleh Allah. Ada seorang, mungkin ingat, di antara kita ingat, ada seorang seorang di sebuah desa menggali satu bukit, mencangkul satu bukit untuk mengambil sumber air di balik bukit itu. Terus digali, nggak tahu buati apa-apa, tapi kepungkur pisan tuh teh. Terus udah itu sampai sampai mengalir air itu, dan dia mendapatkan bintang Satya Lencana pada saat 17 Agustus waktu itu. Gara-gara dia menggali tempat itu, Masya Allah. Bagaimana tadinya dia tidak bermimpi untuk mendapatkan bintang anugerah seperti itu dari presiden. Pemerintah. Itu dia dapatkan. Karena itu lakukan sesuatu sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan salah satunya atau mungkin semuanya bisa ditatap oleh Allah dengan eh, jelas dan dihargai, diberi apresiasi. Caranya tentu fokus dulu. Setelah fokus pada niat kita, terus kita belajar sesuai dengan fokus kita. Setelah kita pelajari, tentunya kita akan merencanakan apa dari apa yang sudah kita tahu. Kemudian kita lakukan sebanyak-banyaknya sampai akhirnya kita mendapatkan mardhatillah. Itu mungkin benang merah yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bunda Imas tadi. Saya jadi udah kangen Bu Imas untuk bisa umroh bulan Februari, ya. Kita sama-sama umroh bulan Februari di sini nih bersama Rakatur. Rakatur itu di mana buat buat itu Rakatur itu di mana? Kita di tempat prakteknya Profesor Taufik Busoiri di situ di THT, ya. Kebetulan Ustaz Dudi, saya sudah survei tapi tidak gujrut gitu. Di manakah ini? pokoknya mah di payunan gerbang Taman Lalu Lintas lah. Kinten-kinten teu acan buka mah amang we ke Taman Lalu Lintas. Itu. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang sudah berkontribusi untuk urusan kemarin kita berbagi beras sampai larut malam bersama teman-teman, ya, sampai larut malam, dan saya sendiri keburu letih, ya, kebujeng capek kemarin, tapi alhamdulillah tersalurkan semuanya. Insyaallah ada sebagian kecil saja yang tidak sempat diberikan kepada orang yang ada di perjalanan kami. Jadi terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Juga mohon doa buat Ibu Yati, istri dari Kang Bongki. Kang Bongkinya tidak hadir mungkin saat ini, sedang sangat serius sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbanas adhibil ba'saisyun tasyafi la syifaan illa syifauka syifa liqatilu saqama. Dan buat semua saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang sedang sakit menuju musim ayeuna teh. Musim ngagibrig, demam, flu dan seterusnya. Masya Allah, kemarin mah Ustaz Saiful Hudaya, saya khutbah Jumat itu sakit sekali badan, tiba-tiba setengah dada saya ayah naon, iya kan, itu Kang Suluan itu sampai di mimbar teh, sampai saya bicara itu eh, sedikit-sedikit pelan juga, satu kata wah maut ya maut itu kan lah. Mudah-mudahan maut di mimbar ke khutbah Jumat mah jadi viral, ada viral ada mau nontonnya orang mah terus sampai akhirnya saya pasrah saja. Di tengah pasrah itu rupanya Bu Dele, di tengah pasrah itu ada kesehatan yang Allah berikan, ya. Tiba-tiba rada enteng aja Pak Wahyudin, rada enteng aja itu teh. Udah pada saat enteng sudah saya terusin khutbah Jumat, bahkan tidak sempat menjadi imam karena saya tidak sanggup mengimami di tengah kondisi yang cukup berat bernapas. Alhamdulillah pulih dan
Ya, kalau saya sih berharap ya bertemu dengan Allah. Karena itu sebanyak-banyaknya apapun kita lakukan karena Allah, untuk Allah, dengan harapan Allah melihat saya, memberi kemudian apa yang Allah lihat, Allah berikan apresiasi sampai suatu saat saya pantas mendapatkan undangan ke istananya di Jannatul Naim nanti di Al-Firdaus. Itu ya. Pokoknya fokus belajar, jangan pernah merasa cukup dalam belajar, kemudian rencanakan sesuatu. Jangan pernah merasa bahwa apa yang sudah kita rencanakan sempurna, terus kita sempurnakan, kemudian lakukan apapun. Setelah kita lakukan apapun yang sesuai dengan apa yang kita mimpikan, baru temui mimpi besar kita. Begitu ya mungkin ya Bu Mas. Mudah-mudahan Allah ridho. Sekali deh hatur nuhun jazakumullah katsira atas semua dukungan semua sahabat pada semua kegiatan yang kami lakukan. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم